Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2003 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami. Dan biarlah firman Tuhan ini memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kitab Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai ayat 9. Di bawah perikop nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini ditulis oleh Daud ketika Raja Daud melarikan diri dari kejaran Absalom anaknya yang sangat berhasrat untuk menjadi raja Israel menggantikan Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mempelajari kebenaran firman Tuhan ini dan saya mendapati bahwa Absalom pada saat itu memang sangat dicintai oleh orang Israel. Mereka berharap Absalomlah yang menjadi pengganti dari Raja Daud. Kalau saudara melihat di dalam 2 Samuel pasal 15 di sana, saudara akan menemukan bahwa Absalom sudah mencuri start dalam kampanye. Kira-kira seperti itu. Setiap pejabat yang hendak menghadap Raja Daud untuk memberi laporan atau membawa upeti, mereka selalu mengarahkannya kepada Absalom. Dan ada satu kebiasaan atau bisa disebut satu adab ketika mereka bertemu dengan raja, mereka harus bersujud. Dan saudara, apa yang dilakukan Absalom untuk mencuri perhatian atau simpati dari rakyat? Absalom meniadakan itu, sehingga orang yang bersujud hendak menyembah raja, dia langsung merangkul, memeluk, mencium. Dan mereka betul-betul merasakan bahwa Absalom ini punya aura raja, sehingga Absalom sangat dicintai pada saat itu. Dia sangat-sangat populer, dan orang tahu bahwa dia adalah pengganti dari Raja Daud. Absalom sangat bernafsu ingin menjadi seorang raja yang menggantikan Raja Daud ayahnya. Tapi karena Daud masih hidup, itu artinya Absalom tidak akan pernah jadi raja Israel kalau Raja Daud masih hidup. Jadi satu-satunya jalan, Absalom harus menghabisi, membunuh, meniadakan Daud dari kerajaan. Karena Daud mendapat informasi bahwa anaknya Absalom ini didukung oleh banyak pejabat, oleh rakyat. Itulah alasannya
Daud menghindari pertumpahan darah. Daud tidak mau berperang melawan anaknya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di ayat 2, Raja Daud berkata, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku." Daud merasa lawannya sangat banyak karena dia berhadapan dengan anaknya sendiri dan orang-orang yang ada di ring satunya Daud yang ikut memberontak bersama-sama dengan Absalom. Makanya Daud merasa bahwa musuhnya ini terlalu banyak. Ada pepatah berkata begini, 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Daud menghadapi satu musuh yang dia anggap sangat banyak karena yang dia lawan adalah anaknya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang genting itu, Daud menulis satu mazmur, satu pujian kepada Tuhan yang sudah kita baca. Saudara, dalam situasi yang gawat, Daud terancam, Daud diteror, Daud ada dalam bahaya. Yang pertama Daud lakukan, Daud datang cari Tuhan. Amin. Perhatikan di ayat 2a di sana dikatakan, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku." Artinya, Daud datang ke hadirat Tuhan. Saudara, satu kebiasaan Daud, yaitu dia senang memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara ada banyak masalah, ada banyak segala pergumulan, persoalan yang menghampiri, menyerang saudara, meneror saudara. Saudara dengar ini baik-baik. Lakukan seperti apa yang Daud lakukan. Datang cari Tuhan. Amin. Karena di saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang kepada Tuhan. Amin. Saudara, Tuhan selalu terbuka tangannya. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan senang, saudara. Amin. Ketika saudara datang cari Tuhan, saudara ada di bawah pembelaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara mengalami satu persoalan pergumulan yang begitu berat, saudara sudah datang ke sana kemari, tetapi hasilnya nol besar. Saudara datanglah kepada Tuhan, karena janji Tuhan ya dan amin. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberi kita kelegaan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara mendapati jalanmu buntu, jalanmu sepertinya sulit, karena saudara berhadapan dengan orang-orang kuat, orang-orang kaya yang melakukan hal yang jahat kepada saudara, datanglah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan menolong saudara, Tuhan akan melakukan banyak mujizat dalam kehidupan saudara. Karena saudara datang kepada Tuhan, saudara akan melihat hal-hal yang hebat, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud datang kepada Tuhan. Dan Tuhan meneguhkan, menguatkan Daud. Sehingga dalam situasi yang gawat sekalipun, Daud tetap dapat istirahat. Dia tetap tenang. Karena apa? Dia datang cari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara sudah nggak bisa tidur karena persoalan yang saudara alami. Saudara sudah tidak merasakan damai sejahtera karena pergumulan yang begitu berat, tantangan, halangan yang begitu besar menimpa saudara. Datanglah cari Tuhan, maka saudara akan ditolong Tuhan. Tuhan akan buka jalan dalam persoalan saudara. Haleluya. Yang kedua, dalam situasi yang gawat, penuh teror, penuh ancaman, Daud mengandalkan Tuhan. Sudah perhatikan ayat 4. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
di dalam situasi yang penuh dengan ancaman dalam bahaya, Daud tidak mengandalkan kekuatannya karena dia tahu dia sudah semakin tua, pengikutnya juga sudah mulai berkurang, dan di saat itu tidak ada yang dia andalkan selain kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara sudah berusaha berupaya kepada orang yang tadinya saudara pikir dapat menolong saudara, tapi ternyata mengecewakan saudara. Saudara andalkan Tuhan, maka saudara akan melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara. Saudara, Tuhan akan berperang ganti saudara dan saya dalam setiap masalah yang saudara dan saya hadapi, kalau saudara mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Dalam situasi yang gawat, saudara perhatikan Daud. Daud tidak panik karena dia tahu kepada siapa dia andalkan hidup. Saudara, pengalaman Daud waktu dia dikejar-kejar hendak dibunuh Saul. Beberapa kali Saul hampir membunuh Daud. Tetapi Tuhan jaga, Tuhan lindungi orang-orang yang seperti Daud yang mengandalkan Tuhan. Pasti Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang selalu cari Tuhan. Orang yang selalu senang beribadah. Dia punya hubungan spesial dengan Tuhan. Dia selalu baca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Dia selalu mencari Tuhan dalam kehidupannya. Itulah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau saudara sudah lupa berdoa, saudara langsung pergi kerja, saudara tidak ingat lagi untuk bersekutu bersama dengan orang percaya, saudara sudah jadwalkan setahun hanya 2 kali masuk gereja, hanya di saat Natal dan Paskah dan sebagainya, itu menandakan saudara tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saudara. Saya percaya saudara, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang bergantung kepada Tuhan. Orang yang selalu intim dengan Tuhan. Dia ada selalu di hadirat Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, andalkan Tuhan dalam kehidupan saudara. Maka saudara akan melihat hal-hal yang ajaib Tuhan nyatakan bagi saudara dan saya. Andalkan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, dalam situasi yang genting, Daud berseru kepada Tuhan. Perhatikan ayat 5. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang gawat seperti itu, Daud berseru, Daud berdoa kepada Tuhan. Dia minta pertolongan bukan kepada manusia, bukan kepada panglima perangnya, bukan kepada sekutunya, tetapi kepada Tuhanlah dia berseru. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berkata, dengan nyaring aku berseru, berdoa kepada Tuhan, dan apa? Tuhan menjawab. Haleluya. Saya percaya saudara, ketika saudara terhimpit, terjepit saudara, lalu saudara sadar, saudara bertobat, dan saudara berseru kepada Tuhan, saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Karena dalam persoalan pergumulan, seruan kita kepada Tuhan itu pasti sungguh-sungguh. Dan Tuhan senang ketika kita mengambil satu keputusan untuk mencari Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan. Saudara memanggil nama Tuhan, tanda saudara butuh pertolongan. Oh haleluya. Pada saat itu juga Tuhan menjawab doa saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi doa saudara, tapi percayalah, ketika kita berseru sungguh-sungguh kepada Tuhan, mungkin orang-orang di sekitar saudara tidak mendengar, tidak mengetahui apa doa yang saudara naikkan kepada Tuhan. Tapi percayalah, surga mendengar doa yang saudara panjatkan
siang dan malam. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat melihat Raja Daud, seorang pemimpin hebat. Tetapi di akhir-akhir hidupnya, dia mengalami satu pergumulan yang berat. Karena anaknya yaitu Absalom sangat-sangat birahi untuk menjadi raja. Padahal Daud masih hidup. Sehingga Absalom ini memakai segala macam cara untuk meresmikan dia menjadi raja. Sekalipun dia harus menyingkirkan ayahnya yaitu Raja Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya merasakan bahwa pada saat itu di suasana istana itu sangat-sangat mencekam. Saling curiga satu dengan yang lain. Ini pendukung Daud atau pendukung Absalom. Dan saya yakin saudara, di sana saling teror, di istana itu juga saling bunuh satu dengan yang lain untuk memperkuat kubu masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Raja Daud? Kita sudah pelajari ada 3 hal. Dalam situasi yang gawat, penuh ancaman, penuh bahaya, Daud datang cari Tuhan. Amin. Daud tidak datang cari masalah untuk berhadapan dengan Absalom. Tidak, dia cari Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ada masalah, cari Tuhan. Jangan cari manusia, jangan saudara, karena saudara akan kecewa. Yang kedua, andalkan Tuhan. Jangan mengandalkan manusia. Saudara akan dikhianati. Yang ketiga, Daud berseru kepada Tuhan. Daud berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ada dalam situasi di mana saudara berhadapan dengan keluarga saudara sendiri, dengan atasan saudara sendiri, atau dengan teman kerja saudara sendiri, tetangga saudara dan sebagainya, saudara lakukan seperti apa yang Daud lakukan. Cari Tuhan. Andalkan Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Biar Tuhan yang berperang ganti saudara. Saudara hanya diam menonton bagaimana pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Kalaupun ada rumah tangga pendengar yang sedang ada dalam persoalan pergumulan, Tuhan yang memulihkan keadaan. Hubungan suami istri baik, orang tua dengan anak dan sebaliknya dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa untuk pekerjaan, usaha, pelayanan, semua pendengar, Tuhan Yesus memberkati. Berikan mereka kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, memelihara dan memberkati semua pendengar. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang. Kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai mereka selalu. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.